Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adhar Rosdianto, peserta Latsar Kabupaten Magelang Angkatan 21 Kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance yang ada di instansi saya. Ini adalah daftar isi dari pembahasan saya. Yang pertama adalah identifikasi isu, kedua adalah dampak yang terjadi dan pihak yang terdampak, yang ketiga penetapan core isu, yang keempat diagram fishbone, yang kelima gagasan kreatif core isu. Identifikasi isu yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan absensi fingerprint. Di Puskesmas Tegalrejo, absensi fingerprintnya mengalami kendala, yaitu tidak bisa digunakan sehingga karyawan hanya menggunakan buku bantuan absensi, yaitu dengan ditulis manual. Lalu yang kedua, belum optimalnya penggunaan alat sanitizer kit. Menurut hasil wawancara dengan petugas kesehatan lingkungan senior, hal tersebut dikarenakan karena petugas masih belum mengerti atau paham dengan cara penggunaannya. Lalu yang ketiga adalah belum optimalnya pengolahan sampah medis dan domestik di Puskesmas Tegalrejo. Hasil wawancara dengan petugas kebersihan Puskesmas Tegalrejo, masih sering didapatkan sampah medis yang ditemukan dalam tempat sampah domestik. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan risiko yang tinggi dalam pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Lalu yang keempat adalah belum optimalnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Puskesmas Tegalrejo. Menurut wawancara dengan petugas kesehatan lingkungan dan petugas kebersihan, adanya kerusakan pada bak kontrol yang tidak kedap air dengan sempurna sehingga air limbah tidak bisa menuju ke IPAL untuk diproses. Lalu yang kelima, belum optimalnya koordinasi antara kader kesehatan lingkungan dengan petugas kesehatan lingkungan. Belum adanya koordinasi yang terpadu ini menyebabkan data kesehatan lingkungan yang ada menjadi tidak up to date. Lalu yang keenam itu belum optimalnya klinik sanitasi di pelayanan Puskesmas Tegalrejo. Klinik atau konseling sanitasi merupakan salah satu pelayanan yang seharusnya ada di Puskesmas Tegalrejo. Namun pada kenyataannya klinik sanitasi ini tidak berjalan sama sekali. Hal ini juga dipertegas dengan hasil wawancara dari petugas kesehatan lingkungan yang menyatakan bahwa klinik sanitasi sudah lama tidak berjalan. Dampak yang terjadi jika isu-isu tersebut tidak ditangani, yang pertama adalah untuk isu pertama yaitu menimbulkan ketidakpatuhan karyawan dalam melakukan absensi dan akan menghambat pelayanan. Lalu isu yang kedua adalah tidak mendapatkan data kualitas media lingkungan dengan akurat dan masyarakat tidak dapat mengetahui kualitas media lingkungan mereka. Lalu isu yang ketiga adalah terjadinya pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Lalu yang kedua adalah petugas kebersihan dan masyarakat luas akan terkena dampak penyebaran penyakit tersebut. Untuk isu yang keempat, terjadinya pencemaran lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar puskesmas terkena dampak pencemaran air limbah tersebut. Lalu isu yang keempat adalah tidak terupdate-nya data mengenai kesehatan lingkungan. Lalu puskesmas dan masyarakat akan terkena dampak dari biasnya data kesehatan lingkungan tersebut. Lalu isu yang keenam adalah meningkatnya jumlah kasus penyakit berbasis lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah penetapan core isu. Penetapan core isu di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah penilaian dengan teknik AKPL. Dari hasil APKL yang dilakukan hanya ada 3 isu yang layak untuk diangkat dan diteruskan untuk menentukan core isu dengan menggunakan teknik USG. Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan teknik AKPL dan USG, maka diperoleh prioritas isu atau core isu yang perlu dipecahkan. Solusinya adalah belum optimalnya klinik sanitasi di pelayanan Puskesmas Tegalrejo. Berikut diagram fishbone untuk mencari akar penyebab masalah dari tidak optimalnya klinik sanitasi di pelayanan Puskesmas Tegalrejo. Dari diagram fishbone tersebut, kita dapat mencari gagasan kreatif core isu. Lalu didapatkanlah dari tabel tersebut gagasan kreatif core isu untuk langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan core isu tersebut. Yaitu yang pertama adalah membuat SOP pelayanan klinik sanitasi, membuat instrumen pelayanan klinik sanitasi, membuat media sosialisasi bisa berupa leaflet, poster, lembar balik, dan melakukan sosialisasi klinik sanitasi kepada petugas pelayanan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.